Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pertemuan kelima untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11. Materi pertemuan kelima ini yaitu tentang upaya penegakan HAM. Ada dua subbahasan materi di materi kali ini. Yang pertama adalah upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang kedua adalah upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Langsung saja kita masuk di subbahasan materi pertama, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Di subbahasan materi ini ada dua bahasan, yakni kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM, dan yang selanjutnya yaitu perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Langsung saja kita ke bahasan tentang kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM. Berdasarkan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam hal ini, pelaksanaannya adalah organ-organ negara yang terbagi dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia diikuti pelindungan hukum kepada warga negara, ditandai dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Jika pemerintah tidak mampu menyelidiki, memproses, dan mengadili kasus HAM, akan dilimpahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional. Secara garis besar, ada 2 unsur pokok yang harus dilakukan negara untuk memenuhi kewajiban dalam HAM, yakni proteksi dan realisasi. Untuk lebih spesifik mengetahui tentang kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM, kita masuk kepada paparan selanjutnya mengenai kewajiban ini. Kewajiban pertama dari negara adalah kewajiban untuk menghormati HAM, yaitu menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasan. Kewajiban selanjutnya dari negara adalah untuk melindungi HAM, yaitu memastikan secara proaktif setiap individu dalam yurisdiksinya tidak menderita pelanggaran HAM oleh individu atau kelompok lain melalui pengambilan tindakan yang diperlukan. Kewajiban negara selanjutnya tentang HAM yaitu kewajiban untuk memenuhi HAM, yaitu mengambil tindakan positif untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, salah satunya dengan mengadopsi undang-undang yang sesuai secara internasional ke dalam hukum negara kita. Dan kewajiban selanjutnya atau kewajiban terakhir daripada kewajiban negara tentang HAM yaitu kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan HAM, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar yang dimiliki hingga mekanisme penegakannya, serta terus mengkaji dan memperbaiki undang-undang dan prosedur HAM. Itulah bahasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM. Kita berlanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Pelanggaran HAM umumnya atau biasanya atau lazimnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran undang-undang HAM yang berlaku, tetapi juga menurunnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Jadi, manusia yang satu tidak menghormati harkat dan martabat manusia lainnya. Untuk lebih spesifik, kita paparkan mengenai perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Tentang perlindungan HAM, di mana
perlindungan ini dimaksudkan untuk ditekankan pada pencegahan terjadinya pelanggaran HAM melalui pembentukan instrumen hukum perlindungan, memperkuat sistem perlindungan dengan mendirikan lembaga-lembaga baru untuk melindungi HAM, serta melakukan kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan perlindungan HAM. Kemudian, pemajuan HAM. Hal ini merupakan proses pembangunan dan pengembangan instrumen HAM secara konstitusi dan kelembagaan seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan masuk dalam keanggotaan HAM PBB tahun 1991, mendirikan institusi perlindungan HAM, mendirikan Kementerian HAM, dan menetapkan peraturan presiden tentang RAN HAM dan tentang pemenuhan HAM, yakni berkaitan dengan penegakan hukum untuk melindungi dan memberikan jaminan langsung kepada masyarakat, sehingga pembenahan sistem peradilan berdasarkan kemauan dari aparat penegak hukum dan kesadaran kritis masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan kepastian hukum dalam pemenuhan HAM. Itulah materi atau submateri tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, yaitu tentang kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM yang pertama, dan yang kedua tadi yang sudah dibahas adalah perlindungan, kemajuan, dan pemenuhan HAM. Sekarang kita masuk ke subbahasan materi yang kedua dari upaya penegakan HAM, yakni upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Ada dua bahasan dalam bahasan materi upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Bahasan pertama adalah bahasan tentang upaya hukum penanganan pelanggaran HAM. Yang kedua adalah proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Langsung saja kita masuk ke materi upaya hukum penanganan pelanggaran HAM. Penegakan dan pelindungan HAM di Indonesia sebenarnya sudah ditandai atau dilakukan oleh pemerintah dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan dilengkapi pula dengan undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keduanya menjadi tonggak baru dalam hal perlindungan HAM di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat aturan mengenai pengadilan HAM atas kasus pelanggaran HAM yang bergantung pada kondisi pelanggaran. Jika termasuk pelanggaran HAM kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc. Sedangkan pelanggaran dengan kategori HAM ringan diselesaikan melalui peradilan umum. Khusus pelanggaran berat yang terjadi di masa lalu, informasi yang dibutuhkan dapat dicari melalui sebuah komisi yang dinamakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, disingkat KKR. Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM yang diatur dalam KUHP dan undang-undang lain juga dilakukan melalui proses peradilan di Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, Lembaga Pra Peradilan, dan Komnas HAM. Adapun prinsip-prinsip dari upaya penegakan dan perlindungan HAM ada 3. Pertama, transparansi melalui pembahasan naskah rancangan undang-undang secara terbuka. Yang kedua, supremasi hukum, yaitu kepastian hukum berkaitan dengan persamaan kedudukan di mata hukum dan keadilan berdasarkan proporsionalitas. Dan yang terakhir adalah profesionalisme, yaitu pelibatan peran pakar hukum dan non-hukum yang relevan dalam penyusunan dan pembentukan hukum yang berkualitas. Itulah bahasan materi tentang upaya hukum penanganan pelanggaran HAM. Kita berlanjut kepada bahasan selanjutnya, yaitu proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Mengenai prosesnya ada 4 tahapan mengenai proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 4 tahapan tersebut yaitu: pertama, penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan oleh Komnas HAM.
Yang kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Seterusnya, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Dan yang terakhir, pemeriksaan di pengadilan HAM. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan oleh Komnas HAM dengan memiliki kewenangan. Pertama, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa berdasarkan sifat atau lingkupnya, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran berat HAM dan mencari keterangan atau barang bukti. Selanjutnya, memanggil pihak pengadu atau korban atau pihak teradukan untuk dimintai keterangan. Kemudian memanggil saksi untuk dimintai kesaksian. Lalu mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu. Mendapat keterangan tertulis atau dokumen yang diperlukan sesuai aslinya dengan memanggil pihak terkait. Dan terakhir, melakukan pemeriksaan surat dan tempat, penggeledahan dan penyitaan, mendatangkan ahli berkaitan dengan penyelidikan atas perintah penyidik. Selanjutnya di tahapan yang kedua, yaitu penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dengan mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya dapat dilakukan penangkapan untuk keperluan penyidikan berdasarkan bukti yang cukup jika penyidikan awal tidak diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, yakni dengan mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan keempat adalah pemeriksaan di pengadilan HAM. Pemeriksaan di pengadilan HAM ini dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM, yakni 2 hakim pengadilan HAM dan 3 hakim ad hoc, di mana setelah penyerahan bukti perkara oleh Jaksa Agung paling lama selama 180 hari sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM. Itulah proses tahapan-tahapan dari proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang proses penyelesaian pelanggaran HAM. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kali ini. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.